Saudara, Dul Muluk merupakan teater kesenian tradisional yang berasal dari kota Palembang, Sumatera Selatan. Teater Dul Muluk sendiri terinspirasi dari seorang pedagang keturunan Arab bernama Wan Bakar yang datang ke kota Palembang pada abad ke-20 silam. Untuk mengetahui seperti apa perkembangan kesenian tradisional Dul Muluk Palembang ini, kita akan bahas bersama dengan Tri Puji Handayani, pengkaji seni dan juga merupakan seorang pemain Dul Muluk Palembang yang sudah hadir di studio Kompas TV Palembang pada pagi hari ini. Selamat pagi, Mbak Tri, apa kabar nih? Selamat pagi Mas Robi, terima kasih, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, baik Mbak Tri ini adalah seorang pengkaji seni begitu ya. Dan ini saat ini kita akan membahas mengenai salah satu tradisi yang juga dari kota Palembang, yaitu Dul Muluk begitu. Nah, kalau Mbak Tri melihat perkembangan Dul Muluk atau boleh diceritakan sebenarnya Dul Muluk itu sejarahnya seperti apa, Mbak Tri? Ya, terima kasih. Kebetulan saya juga baru menyelesaikan disertasi saya tentang dinamika estetika teater Dul Muluk di Palembang, Sumatera Selatan tahun 1900 sampai 2024. Nah, kalau kita melihat bagaimana sejarah teater Dul Muluk, jadi seperti yang disampaikan Mas Robi tadi ya, Dul Muluk itu awalnya dibawa oleh Wan Bakar, yang itu disampaikan ketika beliau berdagang gitu ya. Jadi itu dari syair, kemudian disampaikan ketika berdagang untuk menarik perhatian pembeli gitu. Nah, kemudian dalam perjalanannya itu kemudian berubah menjadi bentuk pertunjukan teater Dul Muluk itu dilakukan oleh Wak Nang Nong. Jadi Wak Nang Nong ini melihat Wan Bakar yang menyampaikan syair tadi yang dibacakan, kemudian berubahlah dia menjadi pertunjukan teater Dul Muluk seperti itu. Nah, kalau sepengetahuan saya yang pernah saya tonton ya, Dul Muluk itu biasanya sebuah teater yang juga dibalut dengan komedi begitu, benar? Iya, betul. Nah, seperti apa contohnya? Mungkin kalau kita lihat kan mungkin di TV-TV begitu kan ada semacam sitkom, apakah juga seperti itu? Ya, jadi di Dul Muluk itu ada yang namanya hadam. Nah, hadam inilah yang bagian tugas yang kalau Mas Robi bilang tadi melawak gitu ya. Di situ dibalut di dalam dialog-dialog yang dibawakan oleh hadam itu sendiri. Oke. Nah, kalau kita melihat perkembangan saat ini di zaman era modern saat ini, nah seperti apa Mbak Tri melihat perkembangan dari Dul Muluk ini sendiri, Mbak? Iya, kalau kita lihat Dul Muluk saat ini ya, ada beberapa yang menyatakan bahwa Dul Muluk itu sudah mati gitu. Kalau menurut saya Dul Muluk itu masih hidup gitu. Dul Muluk itu tidak mati, hanya saja dia sedikit sakit gitu ya. Kenapa? Karena banyaknya tawaran bentuk pertunjukan saat ini yang membuat Dul Muluk itu harus mau nggak mau untuk terus mampu memperbaiki dirinya di era yang serba modern saat ini gitu. Betul. Nah, kalau Mbak Tri melihat sebenarnya ketertarikan orang terhadap Dul Muluk ini apakah saat ini masih banyak begitu? Ya, kalau dari pengamatan saya di lapangan, kemudian hasil penelitian saya, Dul Muluk ini masih eksis di Palembang khususnya ya. Tapi tentu saja Dul Muluk ini punya titik-titik domain sendiri gitu. Jadi dari hasil penelitian saya di Palembang khususnya ada 15 titik yang itu menjadi penikmat teater Dul Muluk itu gitu. Jadi salah satunya ada di 15 Ulu, kemudian Taman Bacaan juga ada gitu. Nah, di titik-titik ini Dul Muluk itu masih sangat eksis gitu. Penontonnya masih banyak dan dia masih disukai oleh penikmat Dul Muluk itu sendiri. Nah, tapi untuk secara luas, misalkan di tingkat nasional atau generasi muda, memang ini belum sampai ke arah sana. Gitu. Nah, tapi kalau melihat segmentasinya sendiri, penggemar Dul Muluk ini sebenarnya dari kalangan mana saja, Mbak? Kalau berdasarkan titik-titik wilayah yang sudah saya data itu, penikmatnya itu dari semua generasi ya, dari yang tua sampai yang muda gitu. Bahkan pertunjukan ini masih berlangsung sampai pukul 2 pagi gitu, dari jam 8 pagi sampai 2 pagi gitu. Cuma memang ketika sudah masuk ke ranah perkotaan gitu ya, misalkan generasi muda memang itu sudah mulai terbatas gitu. Kalau kita berbicara mengenai mungkin dari seni pertunjukannya sendiri, apakah ada perubahan mungkin dari teknologi yang dipakai begitu dengan mungkin latarnya seperti apa begitu? Adakah perubahan dari zaman dulu sampai sekarang? Nah, ini tuh berkaitan dengan penelitian yang saya lakukan kan. Dari tahun 1974 sampai dengan 2024
hasil pengamatan saya bahwa secara struktur dan tekstur pertunjukan itu jelas mengalami perubahan. Nah, itu struktur dan tekstur itu meliputi bagaimana alur ceritanya, kemudian setting panggungnya, aktor-aktor yang tampil di situ gitu. Kemudian musik yang dibawakan itu banyak mengalami perubahan. Tapi yang paling bisa dilihat yang mengalami perubahan itu adalah durasi pertunjukan itu. Nah, kalau misalkan dulu durasi yang ditampilkan itu Dul Muluk itu satu lakon bisa 3 hari 3 malam. Itu baru selesai gitu. Nah, sementara saat ini Dul Muluk itu ketika dipentaskan itu durasinya sudah menyesuaikan dengan keinginan si penanggap. Misalkan pada saat dia dipentaskan di acara televisi, durasinya itu disesuaikan seperti itu. Betul. Nah, tentunya ini juga menjadi tugas kita bersama begitu untuk tetap melestarikan kesenian tradisional khas Palembang ini. Nah, yang menjadi tantangan terbesar dari mungkin pengembangan dan juga menjaga kelestariannya ini sendiri, Dul Muluk ini sendiri seperti apa, Mbak? Ya, tentunya ada banyak faktor ya. Salah satunya yang mempengaruhi tantangan itu yaitu bagaimana kita membuat Dul Muluk ini menjadi suatu kegiatan yang berkelanjutan gitu. Bukan hanya sekedar pertunjukan yang satu kali tampil kemudian selesai gitu. Nah, ini juga berkaitan dengan bagaimana peran-peran yang mampu menghidupkan kembali Dul Muluk ini seperti itu. Baik, menarik sekali Mbak Tri, karena ini sebuah pertunjukan yang sangat menarik kalau menurut saya, karena juga ini bisa menjadi sebuah menjadi ciri khas dari Kota Palembang sendiri. Begitu. Nah, ini masih banyak yang ingin saya tanyakan dan juga saudara di rumah juga mungkin masih penasaran begitu. Kita akan kembali usai jeda. Dan saudara, sejedah kami masih akan kembali dengan perbincangan berikutnya. Tetap bersama kami. Terima kasih saudara, masih bersama kami dan masih berbincang mengenai kesenian Dul Muluk Palembang bersama dengan Tri Puji Handayani, pengkaji seni dan juga pemain Dul Muluk. Baik Mbak Tri, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau Mbak Tri katakan tadi bahwa sebenarnya anak muda saat ini juga sudah mulai tertarik begitu dengan kesenian Dul Muluk ini. Kalau melihat anak muda saat ini dan juga kalau kita lihat itu anak muda saat ini semuanya itu serba gadget ya, dengan teknologi media sosial begitu. Nah, apakah cukup berpengaruh begitu dengan untuk mempromosikan Dul Muluk melalui media sosial saat ini begitu? Jadi berapa tahun terakhir ini khususnya ya, gimana gempuran era digital itu sangat tinggi gitu. Nah, di beberapa sekolah itu justru mengadakan pertunjukan teater Dul Muluk gitu, dan itu di-share di channel YouTube dan di Instagram yang mereka miliki gitu ya. Nah, kembali ke zaman saya dulu, waktu tahun 2000-an ketika saya masih SMP dan SMA, sebetulnya pertunjukan Dul Muluk itu juga sudah dipentaskan di televisi gitu ya, dan juga sudah direkam waktu itu. Tapi memang belum seperti saat ini yang sudah sangat bisa dipromosikan di beberapa channel seperti itu ya. Nah, dari situ juga ketika kita ngebahas tentang ketertarikan generasi muda, ini Mas Robi yang perlu kita ketahui bahwa di mata pelajaran seni budaya sendiri itu khususnya di Palembang itu ada yang namanya materi teater daerah setempat. Nah, dari sini sebetulnya kita baik itu pemerintah maupun guru bisa mengajarkan dan memperkenalkan Dul Muluk itu melalui materi mata pelajaran itu. Jadi Dul Muluk itu bisa disukai oleh generasi muda itu melalui pelajaran itu dulu sebetulnya. Jadi kayak kita mengenalkan nih, ini loh Dul Muluk gitu. Nah, setelah itu kan baru nanti mereka familiar dan ikut komunitas, akhirnya ikut tampil. Nah, itu yang saya rasakan dulu waktu saya masih SMP, ketika saya mulai terlibat di Dul Muluk, saya mulai ikut komunitas, kemudian tampil, dan akhirnya sekarang menjadi pengkaji seni
itu sendiri gitu. Dan ada oke. beberapa teman saya juga yang sampai saat ini justru masih menjadi seniman Durmuluk. Oke. Berawal dari mata pelajaran dan kemudian bergabung di komunitas. Baik, artinya ini dunia pendidikan ini juga cukup efektif begitu ya untuk Betul. mengangkat budaya tradisi Durmuluk ini begitu. Betul. Nah, tadi juga dikatakan bahwa peran pemerintah juga cukup penting. Nah, melihat peran pemerintah saat ini, seperti apa dukungannya terhadap kesenian ini? Ya, terima kasih. Jadi kalau dari pengamatan saya dan apa yang sudah saya lakukan, pemerintah saat ini itu sudah sangat membantu sekali untuk perkembangan teater Durmuluk. Sebelumnya juga sempat diadakan pertunjukan teater Durmuluk itu setiap malam minggu ya. Kemudian juga sering diadakan pentas Durmuluk di Dewan Kesenian Pariwisata seperti itu untuk mengenalkan bagaimana sih pertunjukan teater Durmuluk gitu. Bahkan tahun lalu itu ada pertunjukan teater Durmuluk yang ditampilkan oleh salah satu grup dari Palembang yang dia menampilkan pertunjukan teater Durmuluk itu dengan pakem. Jadi yang benar-benar masih bagaimana sih Durmuluk muncul saat itu dengan semua pemainnya itu laki-laki gitu. Gitu. Artinya mereka ini benar-benar mengangkat Durmuluk yang asli begitu ya, Betul, bukan ya. yang mungkin sudah dimodifikasi begitu saat ini begitu. Tapi sebenarnya modifikasi juga tidak disalahkan gitu karena juga menjadi sebuah daya tarik juga begitu ya. Nah, itu sih yang kemudian jadi PR kita bersama ya ketika kita ngomongin tentang inovasi gitu ya. Itu balik lagi kalau Durmuluk itu kan punya pakem. Jadi dia punya hal-hal yang itu boleh dirubah dan ada yang tidak boleh dirubah. Ya, misalkan di Durmuluk itu kan ada bermasnya. Bermas itu tarian pembuka dan penutup dalam sebuah pertunjukan gitu. Kemudian cerita yang dibawakan itu ada pakemnya juga gitu. Nah seperti itu yang beberapa hal yang tidak boleh dilakukan perubahan itu tadi. Jadi ketika kita mau melakukan inovasi, sebaiknya kita juga harus tahu dulu apa sih sebetulnya Durmuluk dan apa saja pakem-pakem yang tidak boleh dilanggar dari pertunjukan Durmuluk itu sendiri. Betul. Harus di riset dengan baik begitu ya, agar pakem-pakemnya tadi tidak jauh melenceng begitu ya. Betul nah, sekali. Dari sebuah pertunjukan tentunya harus ada regenerasi begitu ya, anak-anak muda begitu. Nah, kalau Mbak Tri sendiri melihat untuk regenerasi dari pemain Durmuluk sendiri di Kota Palembang seperti apa, terutama untuk anak-anak muda begitu? Ya, dari yang saya lihat di lapangan sendiri, memang beberapa kelompok teater Durmuluk itu dominan pemainnya itu sudah usia dewasa ya, walaupun di dalamnya itu tetap ada beberapa pemain yang usia muda gitu. Tapi beberapa kelompok teater di Palembang itu sekarang saat ini sudah mulai menggalangkan kumpulan atau pertunjukan yang memang khusus ditampilkan oleh anak-anak, dan itu menurut saya upaya yang bagus yang dilakukan oleh komunitas dan seniman itu sendiri untuk meregenerasi pemain tadi gitu. Oke. Nah, berbicara mengenai upaya begitu ya, tadi kan segmen sebelumnya dikatakan ini cukup berat begitu ya untuk mengangkat kesenian ini. Nah, sebenarnya upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan, bahkan ataupun mungkin yang akan dilakukan untuk mengangkat tradisi ini? Ya, sebetulnya kalau kita ngomongin upaya ya, banyak teman-teman semuanya seniman lain ataupun pengkaji seni itu juga melakukan upaya di bidangnya masing-masing. Misalkan kalau seniman dia melakukan pertunjukan dari panggung satu ke panggung yang lain, itu menurut saya adalah sebuah upaya pengenalan Durmuluk gitu ya. Nah, kalau saya sendiri upaya yang saya lakukan adalah membuat penelitian, pengkajian terkait tentang Durmuluk. Salah satunya saya melakukan proceeding internasional di Malaysia, kemudian di Singapura juga saya melakukan riset, kemudian yang terakhir juga saya melakukan proceeding juga internasional, kemudian saya juga pernah membawa Durmuluk itu dikenal di beberapa negara dalam sebuah workshop, itu kita namanya workshop puppet waktu itu, tapi saya mengangkat tokoh Durmuluk, salah satu tokoh Durmuluk dalam pengenalan puppet itu sendiri. Oke, menarik ini ternyata Mbak Tri sendiri sudah memperkenalkan Durmuluk ini ke tingkat nasional. Nah, saya makin penasaran begitu, mungkin cerita dari Mbak Tri sendiri seperti apa mungkin pada saat memperkenalkan Durmuluk ini ke tingkat internasional begitu. Seperti tadi diceritakan ada ke Malaysia, boleh diceritakan sedikit begitu seperti apa pengalamannya begitu? Oke. Mungkin saya cerita dari awal ketertarikan saya terhadap Durmuluk dulu ya. Jadi awalnya itu ketika berkenalan dengan Durmuluk, saya ikut ayah saya gitu. Jadi ayah saya itu pemain Durmuluk juga. Saya ikut, ayah saya saat itu sedang pentas Durmuluk. Nah, jadi saya ikut.
awalnya saya hanya ikut di panggung-panggung festival. Nah, lama-kelamaan ketika saya SMA, jadi saya ikut ke panggung-panggung hajatan. Jadi yang itu dipentaskan semalam suntuk. Setiap malam Minggu atau malam Senin itu saya ikut gitu. Nah, sampai akhirnya itu berlanjut dan ada ketertarikan saya terhadap Dulmuluk. Karena saya berpikirnya begini waktu itu. Dulmuluk ini diteliti dan dikaji oleh pengkaji seni yang bukan orang Palembang gitu. Nah, sementara saya sendiri orang Palembang, kenapa saya nggak mengkaji kesenian ini sendiri gitu. Nah, itu ketertarikan saya awal. Kemudian berlanjutlah ke tesis saya membahas tentang tokoh perempuan dalam teater Dulmuluk yang itu awalnya dimainkan oleh semua laki-laki. Kemudian dalam perubahannya muncullah pemain perempuan yang memainkan tokoh perempuan itu sendiri gitu. Nah, setelah itu berlanjut ke disertasi saya masih tentang Dulmuluk. Nah, di sini kemudian saya mengulik bagaimana sih pertunjukan teater Dulmuluk itu sendiri yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun gitu. Nah, di salah satu penelitian saya itu saya mendapati bahwa salah satu kitabnya itu pernah diterbitkan di Singapura. Nah, akhirnya saya mengajukan riset, kemudian saya lolos di Research Study National University of Singapore. Di sana saya dapat jangka waktu 1 tahun untuk riset. Nah, dalam perjalanan itu kemudian saya melakukan proceeding internasional di Malaysia, di UPSI. Nah, di situ saya membahas tentang bagaimana kondisi Dulmuluk saat ini gitu. Nah, saya membahas kemudian membahas tentang estetika Dulmuluk itu sendiri. Dari seni pertunjukannya ternyata terdapat beberapa estetika lokal yang terkandung di dalam pertunjukan itu. Begitu. Dan menariknya waktu di NUS juga saya menemukan beberapa syair yang itu justru nggak ada di Palembang gitu, tapi dia data-data itu ada gitu di sana. Oke. Nah, kalau melihat respons dari mungkin masyarakat sendiri yang ada di sana dengan Dulmuluk ini seperti apa, Mbak? Iya, kebetulan kan kita rumpunnya sama-sama Melayu. Betul. Nah, di Malaysia sendiri dia juga ada kesenian yang teater tradisionalnya, tapi mereka lebih mirip bangsawan gitu. Jadi secara rumpun pembahasannya tuh sama-sama Melayu. Jadi kedekatan kita ketika membahas itu nyambung gitu. Betul. Iya. Oke, menarik sekali. Ini ternyata cerita dari Mbak Tri ini cukup menarik begitu ya, bahwa Dulmuluk ini sudah dikenalkan tingkat nasional maupun internasional juga begitu. Nah, dan saudara sejenak kami masih akan kembali, tetap bersama kami. Terima kasih saudara masih bersama kami dan masih berbincang mengenai kesenian Dulmuluk Palembang bersama dengan Tri Puji Handayani, pengkaji seni dan juga pemain Dulmuluk Palembang. Baik, Mbak Tri, kita lanjutkan lagi. Nah, dengan segudang pengalaman dan juga tadi riset yang dilakukan begitu mengenai Dulmuluk ini, begitu. Nah, mungkin dalam jangka waktu dekat ini adakah rencana begitu ingin melakukan apa lagi begitu, boleh diceritakan? Ya. Menarik sekali. Jadi dalam waktu dekat ini ada beberapa kegiatan yang akan saya lakukan. Tentunya yang pertama yaitu saya akan menerbitkan buku tentang Dulmuluk itu sendiri. Kemudian ada talk show tentang Dulmuluk dan workshop tentang Dulmuluk juga. Jadi talk show ini kita akan membahas bagaimana sih Dulmuluk saat ini. Dan kondisinya, terus apa yang akan kita lakukan terhadap Dulmuluk ke depan gitu. Kemudian selanjutnya ada workshop Dulmuluk yang itu akan diikuti oleh guru SMP SMA sekota Palembang. Yang itu yang saya sebutkan sebelumnya bahwa di mata pelajaran seni budaya sendiri itu ada materi tentang teater daerah setempat. Jadi di workshop ini kita akan mengenalkan dan memberikan materi praktek untuk guru-guru SMP dan SMA terkait tentang Dulmuluk, sehingga nanti guru-gurunya mempunyai pengetahuan, kemampuan untuk mengajarkan ke siswa-siswinya itu. Nah, kegiatan ini juga disupport langsung oleh pemerintah Kota Palembang yang
dan dinas-dinas terkait yang ada di Kota Oke. Palembang itu sendiri. Oke. Nah, untuk sosialisasi sendiri ini kan pastinya kita perlu untuk mengabarkan kepada orang-orang atau masyarakat yang ada di Kota Palembang begitu untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, seperti apa yang dilakukan untuk mensosialisasikannya? Gitu? Ya, sejauh ini kami baru melakukan audiensi ke beberapa pihak ya terkait kegiatan ini. Nanti tentunya ketika emang ini sudah matang dan tanggalnya sudah dipersiapkan, kita akan sebarluaskan. Jadi teman-teman yang punya ketertarikan atau ingin tahu apa sih Dulmuluk itu lebih lanjut lagi, nanti bisa ikut ke talkshow-nya langsung. Oke. Mungkin boleh dong tipis-tipis begitu di spill ke pemirsa di rumah sebenarnya apa yang nanti akan disampaikan pada saat talkshow nanti. Mungkin sedikit saja begitu untuk sebagai teaser ya. Ya, yang paling menarik adalah terkait tentang pakem pertunjukan Dulmuluk itu sendiri. Nah, karena ini kan masih sering jadi perdebatan nih. Ya, apa sih sebetulnya pakem-pakem Dulmuluk, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam pertunjukan teater Dulmuluk gitu. Oke. Nah, itu tadi ya mungkin saudara di rumah yang tertarik dengan kesenian Dulmuluk ini bisa mengikuti workshop tadi begitu, dan juga ini sebenarnya juga bisa menjadi wadah bagi seniman-seniman begitu untuk mungkin memperkaya ilmu tentang kesenian di Kota Palembang begitu. Nah, mungkin dari kegiatan yang dilaksanakan ataupun harapan dari Mbak Tri sendiri terhadap kesenian Dulmuluk ini di masa depan begitu seperti apa, Mbak Tri? Ya, jadi ketika kita ingin menjaga teater Dulmuluk ini sendiri, tentunya kita harus menciptakan ekosistem ya. Ekosistem seperti apa yang kita inginkan, yaitu dan ekosistem ini yang itu berhubungan dengan semua stakeholder yang saling membantu supaya Dulmuluk tetap bisa eksis untuk kedepannya gitu. Itu sih. Baik. Mungkin ini terakhir Mbak Tri ya, mungkin adakah yang ingin disampaikan? Mungkin masih banyak yang unek-unek begitu yang ingin disampaikan kepada saudara di rumah, boleh disampaikan. Silakan Mbak Tri. Ya, kalau dari saya sih justru saya ingin mempertanyakan kembali gitu. Apa itu? Nah, jadi ketika kita ngomongin Dulmuluk gitu, apakah, coba tanyakan lagi pada diri kalian, apakah kalian rela kalau memang Dulmuluk ini kita tinggalkan gitu. Sementara di luar sana banyak sekali orang yang akan melakukan penelitian tentang Dulmuluk itu sendiri. Padahal Dulmuluk sendiri itu sudah masuk WBTB. Betul. Iya kan, jadi sayang sekali kalau bukan dari kita, siapa lagi yang akan cinta terhadap Dulmuluk? Betul. Tadi Mbak Tri juga katakan yang melakukan riset justru orang luar begitu. Iya, di awal itu orang luar gitu. Kemudian itu yang menjadi ketertarikan saya. Oke, kenapa tidak kita sendiri sebagai orang Palembang begitu yang untuk mengembangkan dan juga melestarikan kesenian Dulmuluk ini. Nah, ini terakhir Mbak, benar ini terakhir ya. Ini mungkin seperti apa? Mungkin ajakan dari Mbak Tri sendiri untuk mengajak generasi muda khususnya untuk mencintai tradisi Dulmuluk ini sendiri. Silakan Mbak Tri. Ya, kalau saya terhadap generasi muda itu coba kita melihat kembali bagaimana seni di Palembang itu sendiri gitu. Jadi Dulmuluk itu seperti apa, kemudian bagaimana dia tumbuh dan berkembang, karena Dulmuluk sendiri itu lahir dan berkembangnya itu di Palembang, Sumatera Selatan. Jadi mari kita kembali lagi ke asalnya kita. Baik. Terima kasih Mbak Tri atas perbincangan hari ini, dan semoga ini menjadi sebuah edukasi juga bagi masyarakat dan juga khususnya generasi muda untuk mencintai tradisi seni Dulmuluk Kota Palembang ini. Dan saudara, perbincangan tadi menjadi akhir dari dialog kita hari ini. Akhirnya saya Robian pamit. Selamat beraktivitas dan tetap menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.